Nah, semua mengacu pada 3 bagian pokok dalam hidup manusia. Ini hasil riset ya teman-teman. Jadi bukan sekedar presentasi, apalagi presentasi biasa gitu, tidak. Ya, jadi kajiannya 2 tahun di riset dan diperiksa ya. Baik. Manusia itu kan secara umum itu penyusunnya 3 bagian. Satu secara rohani, ada rohnya, spiritnya. Rohani, secara spiritual. Kemudian ada akalnya, aklani, ya, untuk membentuk satu pikiran. Ya, rekonstruksi keilmuan itu di sini diolah ini. Kemudian nanti secara fisik ada fisiknya, fisik, jasmani, untuk dieksekusi. Apa yang didorong dari pikiran, kemudian diterjemahkan lewat perilaku dari fisik. Nah, di Islam itu diajarkan semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh spiritual, oleh roh kita, kemudian akal juga, kemudian fisik. Sehingga semua bersinergi satu dengan yang lainnya. Di sini disampaikan ilmunya, di sini ada pedomannya, di sini pun ada pedomannya, sehingga semua menyatu bersamaan. Nah, pendidikan Islam itu mengajarkan komprehensivitas seluruhnya ini. Semua 3 pilar ini. Jadi kalau kita belajar pendidikan di Barat misalnya, kita melihatlah, ya kan? Kan kita juga survei. Saya sampai masuk ke Jerman misalnya, dulu saya ke Hamburg, kemudian ke tempat orientalis dan beberapa yang lain, beberapa kampus. Saya ke Amerika juga saya kunjungan. Waktu di Boston itu kan, kita ke MIT, kemudian ke Oxford dan sebagainya. Kita lihat gitu, ya, bagaimana apa namanya, pengajaran-pengajaran yang berlangsung dan seterusnya. Gitu. Kita bisa lihat, ya. Ya, ada Harvard dan seterusnya, kita bisa lihat juga ya. Yang menarik begini, di Barat itu kan ada pemisahan antara nilai agama yang memberikan isian pada roh secara spiritual dengan ini pendidikan yang mengasah kekuatan akal. Yang ditanamkan kan ini. Jadi yang penting itu, ya, yang penting bagaimana seseorang dikatakan berhasil belajar itu kalau pintar. Ini mau dia jadi ilmuwan, mau dia jadi pengusaha yang kaya, macam-macam. Ini ukurannya ini. Pintar. Sedangkan letaknya di mana? Di rumah ibadah aja, pisahkan dari ini. Sehingga yang terjadi apa? Karena tidak optimal di pendidikan ini, maka muncullah kemudian nilai intelektualitas yang tidak dibersamai dengan karakter moral yang kuat, karakter spiritual yang kuat. Ya. Maka yang terjadi kegelisahan. Kan tadi kalau didapatkan dari sini ada ketenangan, kan? Karena ini tidak di backup dengan nilai rohani yang kuat, ya. Maka muncullah kemudian kegelisahan, gelisah, ya, kehilangan jati diri. Jangan dikira, ya. Coba silakan bandingkan tingkat kriminalitas di Amerika dengan di Indonesia saja. Saya di sini banyak mana, ya, banyak gelisah orang di Amerika. Saya ke Amerika melihat tuh rata-rata secara personal nggak tenang, walaupun banyak yang pintar, ya, tertib kalau mengantri misalnya, kejujuran didapatkan dalam konteks kenegaraan karena sistemik, bersistem gitu. Tapi secara personal rapuh. LGBT di mana-mana, ke Philadelphia banyak orang narkoba kena kayak zombie hidup, gitu kan? Setiap orang ketakutan terus pegang senjata, curiga satu dengan yang lainnya karena ini nggak ada. Kalau banyak pintar, nyari orang pintar banyak di sana. Tapi karena ini kosong, kepintarannya tidak diiringi dengan sikap moral yang baik. Dan kadang-kadang apa yang terjadi di dalamnya itu diwariskan keluar karena nggak tahan di dalam dipakai keluar. Ya, kenapa banyak LGBT di sana, di luar itu, ya, di Amerika khususnya, bahkan disponsori sampai saat ini, karena dari riset membuktikan 10 orang sebelum menikah itu, 8-9 orangnya sudah kehilangan keperawanannya, keperjakaannya bahkan. Dia sudah terbiasa, kalau dalam bahasa kita berzina, gitu kan, terbiasa berhubungan seksual, ya, bukan dengan pasangan resminya, sehingga ketika menikah atau terus berkehidupan, sudah bosan dengan itu, karena sudah ada rasa yang sudah keluar dan seterusnya, nggak terjaga. Ini nggak ada ini, adanya cuma ini. Sehingga mencari pelampiasan yang lain, ya kan? Nah, kalau akal terus ditekan sementara hati tidak dilatih, yang muncul kan nafsu. Itu problemnya. Kalau nafsu nggak dikontrol, maka kemana-mana apapun dilakukan. Ini problemnya. Sehingga yang muncul di sini karakteristiknya akan berbeda. Ya, dia bisa kompak secara sistemik, secara sistem bagus, bisa kuat, bisa baik, tapi rapuh secara personal, dan kerapuhan personal ini menular. Itu poinnya. Jadi, kalau dia dibawa keluar kemanapun, itu bisa bahaya. Sebanyak tidak mendapatkan ini. Jepang ini bagus, secara fisikal kuat, tapi karena lemah juga di sini, apa yang terjadi? Ada kegelisahan, akhirnya gagal sedikit langsung mengeksekusi, bunuh diri. Banyak tingkat bunuh diri didapatkan. Nah, dalam Islam, saya tidak katakan Indonesia atau negara tertentu. Dalam Islam itu ada keseimbangan.
Jadi kalau umat Islam dimanapun, mau di Indonesia, di Amerika, di Spanyol, di Jepang, dan sebagainya, mau mengembalikan kepada ajaran yang benar, ini, belajar lagi nih, bagaimana mengisi roh. Jadi jangan tarik ke Indonesianya, tarik ke umat Islam yang belajar dengan benar. Benar enggak? Gitu kan? Ya, lihat aja orang-orang benar yang dulu-dulu belajarnya benar. Kan kita rindu masa-masa ngaji yang benar, belajar yang benar. Dulu kan mau ikro aja, Masya Allah. Mau belajar ikro tuh, mau kiroati aja. Ya nyari lampu song-song, dibaca dengan benar. Ya dipelajari, ya, sehingga sering setiap tempat yang kita dengar itu suara-suara ngaji Quran. Yang didapatkan apa? Kedamaian, ketentraman. 3 bukit orang meninggal kita tahu, bisa dizarahi dan sebagainya. Kriminalitas menurun. Hasilnya orang hebat-hebat di masa lalu, coba bandingkan orang sekarang dengan orang dulu. Ya, dari segi integritas lah, termasuk keilmuannya. Ya, rasa-rasanya belum sampai ke level itu. Kenapa? Karena mereka tulus, belajarnya benar, sholatnya benar. Maka kita butuh value itu untuk ditarik lagi demi semangat mempelajari ini. Nanti hasil dikasihkan pada bangsa, pada negara. Dan nggak akan bertentangan karena value yang didapatkan dari situ. Kalau ketakwaannya personal, ya hubungan dengan Allah. Ya, ayatnya jelas. Nih, pendidikan rohani itu apa saja? Ada pada ibadah. Konsepsi keimanannya mesti benar. Kita sebagai muslim meyakini dalam keimanan beriman pada Allah. Cara beriman pada Allah diajarkan Rasulullah. Jalannya lewat ibadah, disebut dengan syariat. Syariat itu jalan. Maka pendidikan rohani yang didapatkan lewat apa? Lewat ibadah. Sini ada sholat, ya kan? Ada puasa, ada interaksi dengan Al-Quran. Dididik di sini. Didik saat ruku, saat sujud, saat macam-macam. Sehingga keluar hasil dari sini. Itu kan? Kalau benar cara ibadahnya, rohnya mendapatkan masukannya. Gitu. Nutrisinya masuk ke sini, sehingga roh mendapatkan pendidikan. Dari sholat itu kan muncul ketaatan. Kalau orang sholat, sholatnya benar, ibadahnya pasti baik. Tenang, jujur gitu, jaga disiplin. Kan sholat dilatih dengan disiplin. Waktunya teratur, terukur. Kapan bangun, ya kan? Kapan istirahat, kapan mulai lagi, kapan berwudu, terukur sekali. Makanya kalau orang sholatnya benar, pasti hidupnya disiplin. Gitu. Kemudian terukur dan menjaga diri, menjaga marwah ini. Nah ini dapat nih. Karena roh mendapatkan masukan, maka sehat rohnya. Di dalam roh ini ada nilai ketakwaan. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa takwanya muncul. Ini terisi. Nah, disinilah akumulasi semua sifat karakter moral, kejujuran, kesabaran, ketawaduan, rendah hati. Yang ada di sini semua. Jadi kalau latihan ibadahnya benar, maka sifat moralnya akan muncul, karakternya akan muncul. Ini yang memerintahkan akal. Jadi akal itu sebetulnya netral. Dia hanya merumuskan saja. Dari data yang masuk, diolah jadi informasi. Informasi diolah jadi knowledge. Yang merangkum itu, yang merumuskan itu, mengkonstruksikan, ini akal namanya. Jadi akal itu netral aja. Ini udah masuk informasi banyak, mau dipakai kemana? Ya kan? Makanya beda di ilmu itu nanti akan terlihat nanti di ekspresi perilaku. Semakin banyak ilmu, semakin perilakunya beraneka ragam. Bisa bicara dengan si fulan, cara bicara begini. Dengan si fulan bisa begini. Dari mulai ragam bahasa sampai ragam akhlaknya. Ke orang tua gimana, ke anak gimana. Apa yang membedakan sikap itu? Ilmu. Tapi ilmu itu dapat perintah. Dari mana? Dari sini. Kalau ininya nggak baik, rohnya nggak baik, nggak diisi, nggak diberikan pengetahuannya, nggak diberikan nutrisinya, maka yang muncul apa? Alih-alih takwa muncullah fujurnya. Fujur ini dorongan keburukan. Gitu. Di sini was-was setan masuk nih. Lawan dari ini, kalau ada jujur, sini ada dusta. Ya kan? Di sini rendah hati, sini sombong. Jadi kalau ini nggak terisi, ininya banyak, data banyak, jadi informasi, jadi ilmu. Tapi begitu akan dikonstruksikan jadi perintah, perintahnya muncul dari sini. Jadi orang yang ilmunya banyak tapi hatinya kotor itu bahaya. Kenapa? Karena damage-nya di sini akan banyak. Contoh, di sini nggak ada jujur nih, karena yang dilatihnya sifat-sifat buruk dari nafsu. Yang adanya adalah dusta. Dusta memerintahkan kepada akal. Akal ilmunya sudah banyak. Maka semakin banyak ilmunya, maka dusta akan dikemas dengan kemasan yang beragam. Makanya koruptor yang pintar nyurinya lebih banyak dibandingkan dengan orang yang nyuri ayam atau pencuri yang ilmunya kecil. Kenapa? Kalaupun sama-sama bermasalah rohnya, tapi ilmunya kosong. Yang ini yang bahaya adalah ilmu banyak, hati kotor. Nah, ini yang marah sekarang. Kan? Kelihatannya pintar. Yang paling bahaya sudah nggak pintar, dapat posisi misalnya, kemudian hatinya kotor, itu paling bahaya. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Kita saling mendoakan. Jangan saling mencela, jangan berselisih. Bangun kesadaran. Katanya mau Indonesia maju, punya visi 2045. Ya, nah kesadarannya dibangun. Allah titipkan apa? Pada meninggal juga kok.
Ya, pada akhirnya akan pulang. Amanat kita kan negara ini tercinta, Indonesia tercinta. Amanat kita, bumi yang kita pijak, itu yang kita majukan.